كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermajlis di tempat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Para asatidzah yang saya hormati, saya cintai, dalam lanjutan sesi ketiga ini kita ingin membicarakan hal yang lebih menukik, lebih tajam terkait kepada masalah yang lebih faktual dalam pengertian secara empiris. Masalah perkembangan usia anak itu bisa dilihat, diteliti sebagai sebuah tataran atau sebuah informasi yang bisa dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan masalah pendidikan anak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah, menyeru manusia agar berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala 'ala basiratin, atas dasar basirah. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah, dan bukanlah aku ini termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini para ulama menjadikan dasar bijak di dalam menyampaikan permasalahan dakwah. Dakwah yang diserukan adalah ilallah, yaitu agar manusia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dakwah ini didasarkan kepada basirah. Para ulama menafsirkan bahwasanya basirah maksudnya adalah al-ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Qaulul Mufid, beliau menyebutkan bahwasanya basirah ala basirah atas dasar ilmu bukan semata-mata ilmu yang sifatnya syar'i saja. Artinya bahwasanya ada ilmu-ilmu lain yang bisa digunakan untuk menunjang dakwah itu sendiri. Artinya untuk menjadikan proses dakwah itu menuju kepada sesuatu yang dimaksud. Jadi bukan al-ilmu syar'i faqat, tetapi juga di situ mengandung al-ilmu bihalil mad'u. Ilmu yang terkait juga dengan keadaan mad'u. Siapa itu mad'u? Yaitu orang yang dijadikan sebagai sasaran dakwah. Maka ketika kita berbicara dalam tataran dakwah untuk orang dewasa, orang tua, maka masyarakat pada umumnya itu termasuk dalam kategori. Ketika kita berbicara dakwah, yang dakwah tersebut, materi dakwah tersebut diberikan kepada anak-anak, maka dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan itu semodel pesantren misalnya, mengajarkan tentang ilmu din atau ilmu lainnya yang bermanfaat, berguna, yang tidak menyalahi syariat, maka dakwah kepada anak-anak ini itu merupakan dakwah terhadap anak-anak. Artinya sekup bidangnya ataupun bidang garapnya pada tataran usia anak-anak. Maka apapun tingkatan mad'u, tingkatan objek dakwah, baik itu yang masih balita bawah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau
atas dari itu, 6 tahun, 7 tahun, sampai mungkin memasuki usia sekolah, sampai usia 12 tahun. Atau tataran usia objek dakwah kita adalah para remaja, umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, dan seterusnya. Semuanya selama yang disampaikan adalah al-ilmu, artinya firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar mereka berpegang teguh kepada keduanya dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh, maka itu adalah dakwah. Siapapun objek dakwah, berapapun usianya, itu adalah bahagian daripada dakwah. Oleh karena itulah, ketika beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang perlunya al-ilmu bihalil mad'u, ilmu tentang keadaan mad'u, objek dakwah yang kita sesat. Jangan sampai kita dakwah kepada anak-anak, bahasanya bahasa orang dewasa misalnya, bahasa orang kampus, ya, nggak paham anak, tidak tercapai maksud tujuan dakwah itu sendiri. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berdasarkan inilah maka kita harus memahami keadaan mad'u. Hal demikianlah beliau kemudian menukilkan kisah Mu'adz, sahabat Mu'adz yang akan diutus ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika akan diutus ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau Mu'adz akan datang kepada satu kaum yang kaum tersebut dari kalangan ahlul kitab. Ini menunjukkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bentuk pengetahuan kepada sahabat Mu'adz tentang objek dakwah yang akan didatangi. Siapakah mereka itu? Siapa mereka itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka adalah dari kalangan ahli kitab. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Mu'adz untuk mengenal objek yang akan didakwahi. Maka dalam kategori inilah kita berusaha untuk memahami objek dakwah yang akan kita garap. Untuk di Al-Mansurah ini mungkin setingkat MTQ adalah anak usia sekolah, yang pada umumnya usia sekolah itu antara 7 tahun sampai 12 tahun. Nah, kalau ada yang sampai 13 tahun. Tapi rata-ratanya seperti itu. Kalaupun ada 13, 14 mungkin 1-2 orang. Atau di bawah 7 tahun mungkin 1-2 orang. Tapi umumnya range atau kisaran usia antara 7 sampai 12. Inilah yang dikatakan oleh kalangan ahli pendidikan bahwasanya usia 7 sampai 12 ini adalah usia sekolah. Usia sekolah. Usia sekolah ini memiliki ciri-ciri pada masa usia ini. Ciri yang pertama dilihat dari perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan yang dilihat dari kemampuan gerak aktivitas olah tubuh, olah jasmani. Gerak motorik terbagi dua, ada gerak motorik halus, ada gerak motorik kasar. Gerak motorik halus, contohnya seperti menulis, menyulam, menjahit dengan jarum. Gerak motorik halus di mana gerakan-gerakannya itu memerlukan kehalusan dari, kan nggak mungkin ngejahit, jadi kan nggak mungkin kasar kan menjahit dengan jarum kan mesti pelan-pelan kan. Itu namanya gerak motorik halus. Lain dengan gerak motorik kasar, nendang bola, kan itu gerak motorik kasar. Masa nggak ada orang nendang bola misalnya? Nggak ada. Kecuali di Solo mungkin, Solo kan harus halus. Itu namanya gerak motorik halus atau gerak motorik kasar. Kenapa kita harus mengetahui keadaan masa-masa usia tersebut dengan gerak motorik kasar?
dilihat dari gerakan tangan, menulis, menggambar, mengambil makanan, melempar bola, dan sebagainya, pada usia ini sudah memiliki kemampuan yang mapan. Beda dengan anak usia sebelum 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Coba disuruh melempar bola. Pasti lemparannya ada begini, tidak begini kan. Lemparannya belum teratur. Ini demikian juga dalam hal mengambil makanan mungkin. Anak usia di bawah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, mengambil makanan ke langsung. Tapi kalau anak usia sudah 7 tahun ke atas, dia bisa pelan-pelan. Itu gerak motoriknya, motorik halusnya berjalan. Kemudian menggerakkan kaki, itu sudah memiliki kemampuan. Sehingga masa usia sekolah ini, masa 7-12 tahun ini masa yang ideal untuk anak diberi kemampuan pelajaran-pelajaran yang sifatnya keterampilan. Ini dari segi motorik. Ingat ya, dari segi motorik. Kalau hafalan kan bukan dari motorik kan. Hafalan segi kognitif. Tapi ini dari segi gerakan. Pada kesempatan inilah kita sebagai pendidik, ketika memasuki usia ini, anak tentu akan mengambil kebijakan-kebijakan. Di antaranya untuk melatih motorik halusnya. Dibuat pelajaran yang akan melatih motorik halusnya apa? Misalnya menulis hot. Pelajaran hot cocok pada usia 7 tahun, 8 tahun. Ketika anak usia sudah 15 tahun, ininya sudah, motoriknya sudah agak keras. Kan semakin otot-otot itu kan semakin kuat kan. Usia-usia lentur, di antaranya pada usia 7-12 tahun. Pada kesempatan inilah anak dipersering untuk di frekuensi untuk melatih tulisan sehingga dia tulisannya halus, bagus, itu pada usia-usia ini. Sehingga guru yang mengenal pada usia ini kemampuan motorik halusnya harus dilatih banyak. Nah, guru biasanya banyak memberi pelatihan-pelatihan dalam masalah menulis. Seperti pelajaran hot itu diantaranya untuk membiasakan gerak motorik halus ini terlatih. Sehingga apa? Sehingga ketika usia bertambah tulisannya bagus. Tapi jangan ambil kesimpulannya, tulisan saya jelek berarti tulis sering. Untuk usia itu kurang latihan. Bisa juga seperti itu. Ada kemungkinan. Nah, ini penting. Sehingga untuk pelatihan menulis Arab, seperti yang kemarin saya sampaikan, melatih misalnya membuat, meniru berapa halaman Al-Quran, tulis. Ini dalam rangka untuk melatih motorik halus. Itu diantaranya. Jadi keterampilan menulis, keterampilan membuat atau semacam menjahit, keterampilan kerajinan-kerajinan tangan yang lainnya. Kalau zaman dulu sudah ada kerajinan dari tembikar itu, tanah lempung dibuat. Itu pada usia anak memang ini gerak motorik halusnya sedang memang dilatih. Kerajinan kertas, misalnya membuat menempel. Kan akhirnya ketika menempel huruf, menempel pada kertas atau yang lainnya, yang sifatnya itu kerajinan, itu adalah bentuk-bentuk pelatihan untuk motorik. Nah, kemudian juga dengan pengetahuan perkembangan motorik ini dalam hal masalah motorik halus, sekolah nanti akan menentukan kebijakan untuk motorik halus. Biasanya ada pelajaran motorik halus, anak disuruh menulis al-ilmu nurun, berapa baris, kemudian artinya berapa baris. Orang-orang dulu kan suka latihannya begitu, membuat iklan atau membuat yang lain-lain pelajaran. Jadi anak disuruh menulis satu deret kalimat beberapa baris di bawah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperhalus itu tadi, agar tulisannya bagus, terlatih. Tentu dengan pengetahuan kita terhadap perkembangan motorik anak pada usia sekolah ini, kita sebagai pengasuh, kita
ini sudah banyak riwayatnya dari salafun saleh, ya kan? Diceritakan bahwasannya orang-orang salaf dulu menulis pelajaran apabila habis bukunya atau habis kertasnya, mereka menulis di tangan-tangan mereka. Habis di sini, kemudian di sendal-sendal mereka pun ditulis. Ini menunjukkan apa? Bil kitabah, tulisan itu sudah sedang disenangi oleh salafun saleh. Anak-anak kita dilatih untuk rajin menulis. Itu penting. Kemampuan menulis. Apalagi kalau anak memiliki bakat seni, maka tulisannya pun akan semakin indah, bagus. Tapi minimalnya, walaupun tidak memiliki bakat seni, tapi motorik halusnya terlatih, dia akan membuat tulisan coretan yang bagus. Insya Allah begitu. Kemudian masalah motorik kasar. Dengan kita memahami bahwasanya pada usia tersebut anak sedang tumbuh keadaan motorik kasarnya, maka pihak lembaga pendidikan dalam hal ini pondok pesantren sekolah membuat kebijakan olahraga yang cocok untuk melatih motorik kasar apa? Maka ditentukan misalnya bela diri dan begitu. Jadi pengenalan terhadap keadaan anak itu akan membawa pengasuh lembaga pendidikan itu untuk membuat kebijakan. Jangan perkembangan, wah ini anak laki-laki perkembangan motorik kasarnya dilatih apa? Ya, latihan bola bedus kan tidak mungkin. Tidak selaras. Tapi diadakan apa? Ya sudah, berikan sepak bola. Bukan bola bedus yang diberikan, tapi bola untuk ditendang. Ini untuk melatih kemampuan motorik kasar. Atau diadakan kebijakan lainnya, misalnya karena untuk melatih motorik kasarnya ini, maka pihak sekolah, pihak pendidik, lembaga pendidikan mendatangkan guru untuk bela diri. Semua ini apa? Didasari pijakan bahwasannya pada usia anak sekolah ini sedang tumbuh berkembangnya motorik kasar. Sehingga kemudian sekolah atau lembaga pendidikan itu mengambil kebijakan anak harus dilatih bela diri. Karena sedang tumbuh perkembangan motorik kasar. Jadi kalau nendangnya terarah. Kan itu. Jadi kalau gocek bolanya bagus. Karena memang sedang pertumbuhan motorik kasarnya sedang bagus. Lain kalau nanti setelah usia 40 tahun disuruh ya seperti itu ya sudah terlambat. Dalam pengertian ya motorik kasarnya sudah tinggal tulangnya juga sudah rentan dan seterusnya. Dan sudah kasar. Sudah ya artinya keras lah. Tidak lentur lah. Ini dengan kita mengetahui perkembangan motorik pada usia-usia seperti ini, kita sebagai orang yang diamanati untuk mendidik anak-anak bisa mengambil kebijakan, mengambil keputusan-keputusan yang akan memberikan kebaikan kepada anak tersebut dalam sisi perkembangan motoriknya. Jadi dengan memahami perkembangan motorik ini, kita sebagai gurunya, mengajarnya, ustadznya, buat untuk motorik halus ada pelajaran hot, dan itu kebijakan, keputusan. Untuk motorik kasar, sepak bola, misalnya, atau bela diri, sepekan sekali ini, sepekan sekali atau sepekan 2 kali, terserah. Itu nanti kebijakan daripada masing-masing pengelola daripada lembaga pendidikan. Nah, ini maksud kita mengenal sisi perkembangan motorik pada usia 7 sampai 12. Kemudian perkembangan lain yang perlu kita perhatikan pada usia ini, dengan kita memahami sedang tambahan, dengan kita memahami usia 7 tahun dan seterusnya, oh dia sudah gerakan-gerakan motorik kasar halusnya sudah terarah terampil, maka sangat masuk akal kalau kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin, dan begitu, ajari anak-anak kalian untuk menunaikan sholat ketika usia 7 tahun. Sangat masuk. Kenapa? Anak pada usia itu rukunya sudah bisa rapi, tertata. Ya kan? Coba bandingkan kalau anak di bawah usia itu 4 tahun, 3 tahun. Rukunya kan kadang-kadang kepalanya
anak kecil kan kadang-kadang takutnya. Kan gitu kan? Tidak bisa lihat. Karena memang belum bisa, bukannya apa-apa, ini belum bisa mengendalikan. Kalau yang usia SD kan sudah bisa mengendalikan. Oh, sampai di sini. Dan begitu. Tapi kalau anak kecil kan gitu. Karena memang pengendaliannya belum bisa. Tapi kalau usia SD atau apa, bisa sekolah kan itu. Pengendaliannya sudah sampai di sini, berhenti. Sedangkannya juga tertata. Beda kalau anak kecil. Nah, karena memang pengendalian motoriknya belum serasi. Ini perkembangan seperti ini ya kita pahami itu naluri tabiat anak-anak seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Takut itu jangan begini. Ini ya jangan dipaksa. Memang ini belum bisa mengendalikan. Ini dalam hal masalah motorik. Kemudian dalam masalah perkembangan intelektual. Masalah perkembangan intelektual, kemampuan kognitif pada usia sekolah ini sedang tumbuh. Sehingga pihak pengelola sekolah betul-betul memanfaatkan. Kalau pada masa-masa anak TK, kognitif itu penuh khayal-khayal, imajinatif. Ya. Maka pada usia sekolah ini mulai dia berpikir konkret, rasional. Sehingga usia kemampuan kognitif itu harus betul-betul kita manfaatkan pada usia sekolah ini. Untuk apa? Memanfaatkan ini diantaranya untuk memacu hafalan, hafal Quran dan seterusnya. Itu karena pada taraf usia sekolah ini perkembangan kognitif, perkembangan intelektual sedang tumbuh secara bagus. Ini kita berbicara pada tataran normal. Dan nanti ada yang di luar dari kebiasaan, mungkin 5-6 tahun anak sudah jenius bisa. Tapi kan berapa orang sih itu? Kan begitu. Tapi kita berbicara pada tataran yang sifatnya normal. Artinya aglabnya atau akarnya kebanyakannya seperti ini. Nah pada usia-usia seperti itu, kemampuan menghafal, kemampuan membaca, menulis, berhitung, itu sedang bagus. Ketika kita mengenali pada usia inilah saat-saat perkembangan intelektual itu tumbuh bagus, manfaatkan itu dengan memperbanyak pelajaran-pelajaran yang sifatnya menghafal. Bagi anak-anak menghafal itu cepat sekali, cepat. Anak usia sekolah ini. Kemudian perkembangan kemampuan intelektual pada masa ini sudah mencukupi untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir dan daya nalar. Artinya diberikan berbagai kecakapan seperti tadi kecakapan menghafal, dilatih. Coba baca surat ini, coba lanjutkan bacaan ayat ini, itu terus untuk melatih pola nalar, kemampuan hafalan dia, pikir dia, kognitif. Itu diantara perkembangan. Maka pada masa-masa ini, kalau kita belajar sejarah para imam, Syafi'i misalnya, hafal sebelum usia 10 tahun, kan? Karena memang masa-masa ini adalah masa-masa untuk kemampuan menghafal itu bagus. Ini sangat disayangkan kalau kemudian anak-anak kita pada usia-usia emas ini lebih banyak diisi pelajaran-pelajaran umum. Ini akan sangat disayangkan. Karena ini usia emas. Usia emas. Anak-anak kita diisi dengan pelajaran-pelajaran. Yang pelajaran-pelajaran umum itu nanti kalau sudah dewasa nggak kepake. Apa contohnya? PKE. Apa contohnya lagi? Ya bahasa Inggris. Kecuali nanti kalau mau hidup. Dakwah ke Inggris. Bahasa Inggris. Atau apa? Pelajaran-pelajaran. Sehingga dengan kita mengenal pola, mengenal kemampuan intelektual ini, kita sebagai pengelola lembaga pendidikan harus mengarahkan nilai strategis dari anaknya. Isi terus hafalan. Karena memang pada masanya ini, ketika masa ini berlalu, ya nanti
kan sudah banyak pikirannya. Misalnya masa remaja, anak kan sudah cabang-cabang, udah mengenal lawan jenis, sudah ini, sudah itu. Sudah banyak. Apalagi nanti usia dewasa, usia pernikahan, sudah banyak masalah. Beda ketika anak-anak ini sedang tumbuh masa intelektual. Ini perpanjang. Kalau pendidikan kita yang menghitung diktas dan otomatis, sedikit sekali hafalannya. Yang banyak apa? Pelajaran matematika sepekan 9 jam. Pelajaran apalagi IPS sepekan 4-5 jam. Wah, diisi pelajarannya. Sangat sayang masa emas ini terlewat. Dan insya Allah kita sudah melewati kan. Dulu di SD gitu kan. Dulu di SMP begitu kan. Sekarang jadi ketika menghafal agak lelet gitu kan. Ya kan? Iya, karena memang kondisi pembelajaran kurikulum nasional kita itu bukan mengajarkan anak menghafal. Apalagi sekarang menghafal mau dihapus. Sistem hafalan mau dihapus dalam kurikulum yang baru 2013. Terus bagaimana kita akan menciptakan katanya al-ilmu fis sudur kan begitu. Jangan sampai ada kejadian anak-anak kita besok mau khutbah Jumat catatannya ketinggalan terus nggak jadi khutbah karena nggak punya hafalan. Pernah kan ada kejadian seperti itu? Karena nggak punya hafalan. Ini berbahaya. Maka saat usia emas inilah manfaatkan untuk kita sebagai pengelola sekolah, manfaatkan ini untuk usia-usia. Kurangilah pelajaran-pelajaran hukum itu semangkas. Konsentrasikan ke Al-Quran, konsentrasikan amalan hadis. Entah itu mulai daripada arba'innya, arba'in nawawiyah dan seterusnya, terus tambah. Pada masa ini, masa-masa perkembangan intelektual yang sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Maka apabila kita bisa mengarahkan seperti ini, subhanallah, bagus sekali. Kemudian perkembangan bahasa pada masa ini juga dilihat perkembangan bahasanya. Pada usia awal-awal 7 sampai 10, dia mampu menyerap kosakata mufradat itu sampai 2.500 kata. Pada usia nanti 11 tahun, 12 tahun, kurang lebih 5.000 kosakata mufradat. Ketika kita mengetahui tentang perkembangan bahasa ini, apa yang harus kita lakukan sebagai pengelola sekolah, pengelola pendidikan? Memanfaatkan usia ini untuk memperbanyak mufradat. Perbanyak anak-anak untuk membaca, menghafal, membaca. Perbanyak anak-anak untuk kemudian berlatih berbahasa yang baik. Makanya pelajaran bahasa Indonesia di pondok itu atau di pesantren perlu nggak? Pelajaran bahasa Indonesia ya, perlu. Sebabnya bahwa kalau begitu pelajaran bahasa Jawa saja, karena kan mungkin dakwahnya di Jawa ngajari kromo ikir. Ya itu juga bisa, artinya memang itu merupakan alat komunikasi untuk dakwah. Tetapi yang terlebih daripada itu, pembelajaran bahasa kita, belajar bahasa Indonesia, anak-anak diajari bahasa Indonesia bukan selain mengenalkan gramatika. Kalau bikin tanda pentung cukup 1 kali, misalnya, jangan sampai tanda pentung banyak 10 kali. Selain gramatika, menyusun bahasa, ini subjek, ini objek, ini predikat, SPO-nya, subjek, predikat, objek, misalnya. Selain gramatika itu, juga pembelajaran bahasa Indonesia itu hendaknya ditekankan agar anak mampu secara santun berbahasa. Secara santun berbahasa. Contohnya misalnya, di dalam Al-Quran disebutkan, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dan berbicaralah kepada manusia husna, dengan yang baik, dengan cara yang baik. Dan sekarang cara yang baik kalau kemampuan berkomunikasinya tidak baik, ya. Kalau misalnya disuruh baik, tapi kemampuan kosakatanya sangat minim, misalnya kemampuan mengungkapkan dengan bahasa lisan kurang, ini akan menjadi kendala untuk bisa mengamalkan ayat وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna. Dan begitu. Karena apa? Alat untuk
kan tidak semata-mata dalam bentuk amalia, tapi dalam bentuk lisan pun bisa menunjukkan seseorang itu terhadap orang tua begitu santun. Nah, bagaimana bertutur kata kepada orang tua? Misalnya contohnya, ambilkan itu, ambilkan. Pokoknya membantunya aja. Tapi kalau dia dilatih santun berbahasa, Abi, bisakah saya minta tolong ambilkan itu? Nah, lain kata-kata santun. Dan semua ini bisa dilakukan manakala komunikasi ataupun kemampuan mengolah kosakata itu tadi bisa dia lakukan. Artinya kemampuan keterampilan berbahasa itu bagus. Kemarin saya belajar di anak pondok, belajar akhlak, tapi saya nyimak belajar bahasa karena kaitannya erat. Akhlak kaitannya erat dengan kemampuan berbahasa. Orang kadang dinilai kasar sekali kata-katanya, terus dihubungkannya dengan apa? Akhlaknya bagus. Kan gitu. Sehingga saya menyimak belajar bahasa, saya belajar akhlak, saya nyimak. Di antaranya kepada anak-anak saya ajari bagaimana cara meminta, mengirim SMS kepada orang tua, bagaimana membuat surat kepada orang tua dengan bahasa yang santun, titik komanya yang tepat. Jangan sampai membuat minta uang 150.000, tulisnya 10050. Ini pernah ada kejadian. Menulis 150.000, bagaimana menulisnya? 150. Jadi berapa itu? Ini karena kemampuan dan keterampilan berbahasa itu harus dilatih. Kemudian, dengan kita mengetahui perkembangan bahasa pada usia ini, kebijakan sekolah apa? Kebijakan kita sebagai guru pengajar apa? Di antaranya adalah memperbanyak buku-buku bacaan pada usia ini. Di lembaga pendidikan Salafi ini kurang terperhatikan masalah maktabah, masalah perpustakaan untuk anak-anak usia sekolah. Belanjanya lebih banyak apa? Ke arah ke kebutuhan apa? Kebutuhan logistik, makan. Coba anggaran makan per bulan berapa? Bandingkan dengan anggaran akademisnya, anggaran untuk peningkatan belajar mengajarnya berapa? Kalau anggaran makan masih lebih banyak daripada anggaran ini, harus segera dibuat neraca seimbang. Kenapa? Sebagai lembaga ilmiah, harusnya perpustakaan, harusnya bacaan, itu anggarannya juga lumayan besar. Dan ini, cuma masalahnya, kebutuhan membaca di kalangan kita itu masih nomor sekian. Dan begitu. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita, waliyadzubillah, mudah-mudahan ke depan tidak kering dalam apa? Keterampilan berbahasa, keterampilan bercakap lisan itu kering. Mau mengungkapkan sesuatu saja, pikir apa ya kalimatnya. Karena pelatihan untuk menjadikan dia terampil berbahasa itu kurang. Contohnya, misalnya keterampilan menulis. Pernahkah kita menyuruh kepada anak-anak, nih baca buku tentang Bilal bin Rabah, kamu baca buku tentang Perang Badar, kamu baca buku tentang Perang Uhud misalnya. Ayo baca semua. Sudah semua? Sudah. Coba sekarang kamu berdiri sini dan ceritakan kembali apa yang kamu baca. Itu diantaranya kemampuan untuk melatih bahasa lisan. Karena kita proyeksikan anak-anak kita akan menjadi duat. Salah satu dari duat. Kan begitu. Kemampuan bahasa lisan harus terlatih. Setelah dia bercerita, selesai. Nah, sekarang coba buat tugas apa yang kamu baca tadi. Ditulis lagi. Tapi jangan melihat ke bukunya. Tapi apa yang kamu ada di dalam pikiranmu, tulis. Ini adalah upaya pelatihan untuk apa? Melatih anak-anak mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran. Itu melatih keterampilan berbahasa. Nah, pada usia sekolah ini usia emas untuk melatih keterampilan berbahasa. Tinggal nanti pihak pengelola lembaga pendidikan dalam hal ini pesantren sekolah itu untuk merancing berapa sepekan untuk pelatihan seperti ini. Kalau event kan mungkin kalau di sini sudah ya setiap hari 2 jam misalnya dari jam berapa sampai jam 10
setengah 8 sampai setengah 10. Kalau di Solo 3 jam dari jam 8 sampai jam 11, dipotong istirahat. Silakan anak-anak bebas mau jajan. Karena di Solo itu ada jajan, ada kantin, namanya kantin kejujuran. Kantin kejujuran, al-muraqabah. Kantin kejujuran itu apa? Makanan cuma diler gitu saja. Sudah kotak-kotak untuk uang. Anak-anak ambil sendiri, bayar di situ. Yang jaga cuma mengawasi saja. Jadi untuk melatih kejujuran anak-anak. Makan berapa dia, bayar sendiri. Itu namanya kantin kejujuran. Jadi yang dijual kejujuran, bukan makanan. Jadi setelah itu jam untuk hifat, kita beri alokasi untuk kemampuan berbahasa, keterampilan berbahasa juga kita beri alokasi. Nah ini masa-masa usia sekolah ini adalah masa-masa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa akan mencakup kepada keterampilan membaca, keterampilan mendengar, keterampilan mengucapkan, keterampilan menulis. 4 bahasa ini. Ini kalau antum mau belajar bahasa apa saja, bahasa Arab misalnya, 4 hal ini dirutinkan, insya Allah lebih mempercepat kemampuan berbahasa. Dan kalau belajar bahasa Arab, kemampuan mendengar, sering mendengar orang berbicara bahasa Arab, dan otomatis akan menambah kosakata. Sering menulis, itu juga akan menambah. Sering membaca, itu otomatis. Dan sering mengucapkan. Nah, ini kemampuan bahasa 3, 4M ya. Mendengar, mengucapkan, menulis, membaca. Keterampilan yang demikian juga akan meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itulah pada usia ini anak diarahkan pada usia sekolah ini 7-12 tahun ini, anak diarahkan untuk gemar membaca. Bagaimana caranya? Itu. Yang jelas fasilitas untuk membaca harus ada. Apa fasilitas membacanya? Selain pamflet daurah, ya tentu buku-buku dan begitu. Alhamdulillah sekarang penerbit dari Salafin sudah banyak ya. Ada ilmu, ada macam-macam yang mereka menerjemahkan bisa-bisa untuk anak-anak. Alhamdulillah ini perkembangan bagus. Dan itu harus disambut oleh pihak pengelola ma'had atau pihak pengelola ini. Kalau belanja buku jangan 1 judul, 1 buku. Ya, belanja saya sarankan Allah alam ini berdasar nanti bentuk biaya dan anggaran yang ada. Tapi diusahakan 1 judul buku jangan 1 judul buku jangan 1 eksemplar kalau membeli. Karena apa? Anak-anak kan banyak. Ya minimalnya untuk 1 judul 10 eksemplar. Supaya anak tidak terbuka. Saya ingin bacaan bisa Fir'aun bisa. Oh ini banyak bukunya, silakan. Gak usah bukan. Misalnya seperti ini. 10 atau 5 eksemplar. Tapi jangan. Terus buku-buku apa lagi yang sekiranya itu bermanfaat untuk anak-anak. Itu penting. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, manakala guru berhalangan hadir, kalau perpustakaan kita mumpuni, mencukupi untuk anak-anak, kan mudah saja. Jadi sekarang mau ada keperluan, kalian masuk ke maktabah, belajar di maktabah, dan nanti kalian buat ringkasannya. Sulahnya seperti apa yang kalian baca. Setelah itu kumpulkan di kertas lembar, nanti akan nilai siapa yang terbaik diberi hadiah. Wah, senang sudah anak-anak. Masuk semua ke maktabah. Kita tutup saja maktabah, kita pergi. Sampaikan jadi guru. Ini namanya belajar mandiri. Belajar mandiri. Tapi semua itu tentu fasilitas untuk anak-anak harus tersedia. Nah, daripada misalnya gurunya kemudian tidak ada, kelas ribut, atau anak-anak pergi ke lapangan main bola, tanggung-tanggung, terus yang lain belajar, yang lain kan sudah pada main sepak bola, wah gelisah sudah yang di dalam kelas. Dan tidak kondusif seperti ini. Ini penting untuk menyiasati agar anak-anak terkonsentrasi kepada jam
Jamnya belajar, dia belajar. Jamnya nanti istirahat, ya istirahat. Mau olahraga, ya olahraga. Jadi anak diupayakan untuk sesuai dengan waktu-waktu yang ada. Ini kemampuan berbahasa sangat penting. Kalau sudah ada kegiatan, misalnya kalau di sana kegiatan ke kebun binatang, anak-anak jangan semata-mata ke kebun binatang, ayo kebun binatang. Beri tugas. Pulang dari kebun binatang, besok buat anak-anak. Apa yang terkesan di dalam pikiranku, di dalam perasaanmu terkesan dengan binatang apa? Ceritakan. Bercerita. Tidak perlu banyak. Setengah halaman setengah halaman saja. Kalian bercerita. Nah, nanti macam-macam ceritanya. Lucu-lucu biasanya anak-anak. Ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata anak pikirkan. Itu untuk melatih keterampilan berbahasa. Jadi kalau sudah kemah gitu, jangan semata-mata kemah. Jadikan sebuah catatan. Kalau ada di pondok di sana, santri harus punya buku harian. Setiap hari menulis di buku harian. Diary. Bagi hari sakit perut, diary. Diary, buku harian. Kadang-kadang kita menemukan kasus-kasus justru dari waria. Yang sebetulnya kalau kita siasatnya, kalau anak-anak supaya melatih berbahasa, menulis, mengungkapkan perasaan dengan bahasa tulisan, tapi kita sebagai pembimbing mereka ketika membaca buku hariannya, nah nanti ada kasus-kasus di situ yang tertulis. Nah, itu kesempatan kita untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang ada. Anak sudah berindu dengan keluarganya akan ditulis itu. Entah tulisnya dengan puisi, Umi, kan gitu, Umi, ku tarik bayangmu. Wah, asik sekali kalau baca buku apa dia, buku harian mereka. Sehingga kita bisa menyelami apa yang sebenarnya mereka jadi. Banyak kasus-kasus terungkap, banyak kasus yang nantinya akan muncul menjadi besar. Itu bisa kita tekan. Itu hikmahnya salah satu sisi sisi positif. Jadi buku daerah itu untuk dia, untuk anak pegang baik-baik. Jadi dibiasakan untuk yang intinya kita membiasakan mereka untuk. Kenapa demikian? Dakwah itu pun nanti perlu dengan bahasa tulisan. Memang paling enak dakwah dengan bahasa tulisan. Oh, tulisannya bikin orang itu marah. Marah dengan tulisannya. Dan kitanya gimana? Dan yang disobek-sobek kali. Kertasnya kan. Tapi tentunya kita menulis bukan untuk membuat kacau kan. Tapi kita ingin menjadikan umat itu lebih tulisan-tulisan kita yang sifatnya positif. Ini perkembangan bahasa. Nah, pada masa ini anak-anak sering mengungkapkan kata apa, di mana, siapa, kemana, mengapa. Ini selaras dengan kemampuan intelektualnya. Jadi sering dia bertanya, mengapa begini? Siapa itu? Ustaz. Dan begitu. Ada orang asing datang, anak-anak pada nonton biasanya. Nah, nanti setelah orang asing ini pergi, siapa itu? Itu pertanyaan yang memang pada usia-usia seperti itu, anak sering kali bertanya. Siapa? Mengapa Ustaz? Kok begitu? Seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tujuan dengan perkembangan bahasa ini kita mengantisipasi supaya satu berkomunikasi dengan orang lain bisa berlangsung dengan baik. Berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Dua, anak mampu mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap, atau pendapat melalui bahasa tulisan maupun lisan. Kemudian anak bisa memahami bahan bacaan. Karena anak ini senang dengan buku-buku pada usia ini kan biasanya yang banyak mengolah bahasa itu adalah buku-buku cerita kan. Kalau buku-buku ilmiah kan bahasanya agak formal sedikit. Tapi kalau buku cerita kan bahasanya agak narasi, bertutur. Anak-anak biasanya lebih cenderung memilih buku-buku yang seperti itu.
Nah, pada usia-usia seperti ini kesempatan kita untuk lebih menceritakan tentang sirah, misalnya kisah-kisah sahabat, kisah-kisah aimatul mujtahidin, seperti itu anak sebenarnya. Makanya anak-anak usia seperti ini kalau mau tidur, terus kita bercerita bisa Imam Syafi'i misalnya, wah itu anak-anak senang sekali. Itu kemampuan berbahasa. Contoh misalnya di Solo ini, sekarang kan edisi Asyariah kisah apa? Temanya kemarin itu yang terbaru Syekh Abdul Aziz bin Baz ya. Wah itu laris sekali. Karena anak-anak senang. Kan itu cerita kan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, gimana perjuangan dakwahnya, bagaimana itu. Itu anak-anak beli. Anak-anak usia ini, 11 tahun. Itu pada bisa. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kisah. Lain kalau misalnya pembahasannya tentang apa misalnya. Poligami gitu. Nah, anak-anak sudah begitu. Karena itu ulasannya kan ilmiah. Kalau kisah Syekh bin Baz kan bisa dalam bentuk bahasa bertutur. Sehingga anak-anak melihat, siapa bin Baz ini diangkat. Berarti bayangan dia kan sudah ini cerita ini. Itu naik koplahnya di pondok. Karena anak-anak alhamdulillah. Ini karena kita merangsang anak-anak untuk senang dengan membaca itu, kemampuan berbahasa. Kemudian perkembangan emosi. Pada usia sekolah ini, anak mulai menyadari, mulai tumbuh kesadaran, bahwasannya mengungkapkan emosi secara kasar, itu tidak bisa diterima. Untuk tes giris, antum bisa marahi anak usia ini. Kamu pasti dia akan marah. Komentar di belakang. Marah. Itu karena pada usia ini, anak sudah mulai merasakan bahwasanya mengungkapkan emosi secara kasar itu sudah mulai tidak disukai. Pada usia ini pun anak sudah mulai mencoba untuk mengontrol emosi. Dia sudah mulai menyadari kalau berbicara kasar, kalau marah-marah, itu temannya akan tidak suka kepada dia. Kemudian untuk itu dia harus mengontrol emosinya, untuk mengontrol supaya tidak marah. Itu sudah mulai tumbuh. Maka pada usia perkembangan emosi ini kita bisa lihat anak yang memiliki kestabilan emosi bisa dilihat dari wajahnya yang ceria. Wajahnya ceria. Kemudian anak tersebut mau bergaul dengan teman-temannya. Anak tersebut bergairah dalam belajar. Ini termasuk tanda-tanda saja. Kemudian menghargai temannya atau orang lain. Ini termasuk tanda-tanda yang emosinya stabil. Adapun anak-anak yang nampak emosinya tidak stabil, itu bisa dilihat melalui tanda-tanda wajahnya yang murung, tidak ceria, mudah tersinggung, tidak mau bergaul, suka marah-marah, tipe sumbu pendek. Tahu kan petasan kalau sumbunya pendek, cepat sekali meledak dia kan. Nah, jadi ini tipe anak, tipe sumbu pendek. Dan terkadang terlihat tidak percaya diri. Kan begitu. Kalau sesuatu dia merasa ada kekurangan, minder begitu, kan akhirnya tidak mau bergaul. Nah ini faktor emosinya mulai harus diperbaiki. Kemudian perkembangan sosial. 2 menit lagi. Perkembangan sosial artinya sampai sejauh mana kematangan anak di dalam melakukan interaksi sosial. Di dalam melakukan interaksi sosial. Seperti apa interaksi sosial? Seperti bagaimana anak belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada. Kalau di lingkungan Salafi tentu norma-norma din, norma-norma Islam. Dan begitu. Norma-norma Islam. Anak masuk rumah, mesti salam. Itu kan sudah bentuk penyesuaian. Nah, manakala anak sudah bisa melakukan itu, misalnya masuk rumah, salam, ketemu dengan orang lain, assalamualaikum. Dia paham norma itu. Dia bisa melaksanakan itu. Berarti kematangan sosialnya sudah bagus. Itu terlihat dari anak-anak di dalam bergaul. Kan yang matang sosialnya itu kan seperti itu. Dia berinteraksi dengan orang lain. Menerapkan norma-norma. Ketemu, assalamualaikum, bersalaman. Misalnya.
Terus kemudian apalagi berbicara sopan dan seterusnya. Kemudian pada masa usia perkembangan sosial ini, masa usia 7-12 tahun ini juga, masa meluas hubungan relasi hubungan dengan teman meluas, yang diistilahkan peer group. Ada satu contoh kasus, seorang ayah, waktu awal, masuk pondok pesantren saja ya. Tapi karena dia tidak tega, masih kecil, ya udahlah, di sekolah SD saja. Ketika sekolah SD, dia mau masukkan ke pondok, orang tuanya, kamu masuk pondok. Anaknya, gak mau. Loh, kok gak mau? Teman-temanku masuk ke SMP Negeri 1, semuanya. Aku gak mau. Nah, perkataan teman-temanku masuk ke SMP Negeri 1, ini menunjukkan peer group-nya, teman dekatnya sudah menguat. Ini yang harus hati-hati. Jangan dikira, nanti setelah lulus SD, bisalah kita arahkan. Belum tentu. Hubungan emosional antara dia dengan orang tuanya ternyata lemah, sementara hubungan anak dengan teman-teman bermainnya kuat, yang dikatakan peer group ini, itu bisa ke bawah. Memang hidayah, taufik. Tapi kita sebagai orang tua hendaknya harus sudah sedini mungkin mengarahkan anak itu ke tempat lingkungan yang baik untuk mereka. Jangan spekulasi, nanti sajalah kalau sudah lulus SD, nanti sajalah sudah lulus SMP. Anak sudah punya pikiran, anak sudah punya teman, yang teman ini akan mengikat dia. Itu harus masuk. Ini perkembangan sosial. Kemudian perkembangan kesadaran beragama juga mulai tumbuh dengan baik. Pada usia sebelum 7 tahun, usianya reseptif, artinya baru menerima saja, meniru. Tetapi pada usia 10 tahun ke atas, mereka sudah mulai agama sudah menjadi fungsi moral sosial. Pada usia 10 tahun ke bawah, itu anak hanya meniru, menyerap pelajaran agama berdasarkan sosialisasi, pengenalan yang disampaikan oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Tapi pada 10 tahun ke atas, anak sudah mulai menggunakan nalar, kemampuan sosialnya, kemampuan moralnya, fungsi moralnya sudah mulai tumbuh sendiri. Pada kesadaran inilah, pada tingkat kesadaran sebelum 10 tahun, anak kan masih diajari untuk sholat, untuk apa. Pada setelah 10 tahun ke atas, dia sudah punya kesadaran untuk sholat sendiri. Ini pada usia 10. Maka benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Ajari anakmu ketika usia 7 tahun. Karena pada usia itu usia anak belajar nilai-nilai agama, meniru dari anjuran guru atau orang tuanya. Sifatnya itu reseptif, hanya menyerap saja. Tapi pada usia 10 tahun ke atas, kan gitu, 10 tahun ke atas tidak sholat, boleh dipukul, kan gitu. Karena 10 tahun ke atas, kesadaran sosialnya sudah tumbuh. Jadi tidak perlu lagi disuruh-suruh. Dia sudah, sholat itu penting bagi saya. Itu sudah tumbuh kesadarannya. Maka benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Sudah lebih 5 menit. Hak antum untuk istirahat saya pakai menit. Mudah-mudahan bermanfaat tentang masalah usia-usia perkembangan pada usia anak, usia sekolah. Insyaallah nanti kita akan membicarakan tentang ini yang terkait masalah anak. Kita juga nanti membicarakan terkait dengan masalah pengajar, dalam hal ini guru atau ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.